Legend of the Great Sage. Chapter 776. Tolong, pelanggan yang terhormat, saya benar-benar tidak bisa minum lagi. Selama Anda tidak mengizinkan saya minum, saya akan melakukan apa saja. Wajah bos wanita itu kemerahan, tetapi ada sedikit warna hijau di dalamnya. Matanya kabur dan membawa sedikit ketakutan. Meskipun manik pengusir racun bisa mengusir ratusan racun, masih ada batasannya. Itu tidak berarti dia akan baik-baik saja tidak peduli berapa banyak racun yang dia makan. Dari baru saja hingga sekarang, dia telah meminum semangkuk anggur yang tak terhitung jumlahnya dan memakan setidaknya 20 hingga 30 racun mematikan. Bahkan manik pengusir racun tidak tahan lagi. Apakah begitu? Li Qingshan melingkarkan lengannya di pinggang pemiliknya, dan pemiliknya dengan nyaman duduk di pelukannya. Dia melingkarkan lengannya di lehernya dan menggoyangkan pantatnya yang gagah. Dia berkata dengan genit, "Ya ampun, kamu memanfaatkanku lagi. Lupakan saja, aku akan menyerah." Petik 2. Dia tampak seperti dia tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menyebut dirimu ibuku. Tidak masalah, jika kamu tidak mau minum, aku akan memberimu makan. Petik 2. Senyuman di mata Li Qingshan semakin dalam dan semangkuk anggur lagi dikirim ke bibirnya. Ekspresi bos wanita itu berubah dan dia berjuang sekuat tenaga. Namun, lengan yang melingkari pinggangnya menjadi seperti lingkaran besi, seolah-olah akan mematahkannya. Karena ketakutan yang tak dapat dijelaskan, dia dengan enggan meminum semangkuk lagi dan memaksakan sebuah senyuman. "Pelanggan yang terhormat, kamu benar-benar bisa minum. Beraninya aku menjadi ibumu. Aku akan menjadi seperti istrimu. Sepertinya aku sudah cukup mabuk, kirimkan aku kembali ke kamarku untuk beristirahat." Li Qingshan sepertinya tidak mendengarnya dan tersenyum sambil mengambil mangkuk kedua. Dia menutup rapat bibirnya dan menggelengkan kepalanya untuk melawan. Dia mengusap lengan Li Qingshan dan berkata dengan genit, "Saya tidak mau minum. Saya tidak mau minum." Petik 2. Sekarang bukan terserah padamu. Li Qingshan tersenyum sambil menutup mulutnya dan menuangkan anggur ke tenggorokannya. Anggur tumpah ke pakaian bersulam birunya, menyebabkan asap putih mengepul. Itu terkorosi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, memperlihatkan sebagian besar kulit putih yang masih dilindungi oleh poison di spelling bed. Ekspresi bos wanita itu berubah. Li Qingshan tertawa, anggur ini sangat kuat. Saat dia berbicara, dia mengambil mangkuk lain. Mulai saat ini, dia tidak menyentuh setetes pun alkohol. Dia menuangkan mangkuk demi mangkuk ke dalam mulutnya seperti bebek yang dipaksa. Alkohol mengalir dari sisi bibirnya. Lebih dari separuh pakaiannya terkorosi. Bahkan rok sulamannya pun berantakan. Dia hampir telanjang. Sebuah bola putih meronta dan berputar di pelukan Li Qingshan. Namun, pemandangan yang semarak ini tidak memiliki daya tarik sedikitpun. Lambat laun, wajahnya berubah menjadi hijau. Lapisan ki hijau melayang di sekitar tubuh mereka. Ini tandanya dia tidak bisa lagi menekan racun di tubuhnya. "Pak, Tuan, tolong ampuni hidupku. Saya tidak akan melakukannya lagi." Air mata mengalir di wajah Nyonya Bos. Apakah ada racun di dalam anggur? Saya tidak punya penawarnya, jadi bagaimana saya bisa mengampuni Anda? Petik 2. Li Qingshan tersenyum sambil menikmati keindahan dalam pelukannya. Namun, tangannya sama sekali tidak lembut. Mangkuk demi mangkuk, dia membunuhnya. Saat itu gerimis di luar pintu, dan aroma anggur memenuhi udara, bercampur dengan aroma manis gas beracun. "Tuan, selamatkan aku." Lady Boss memuntahkan seteguk alkohol dan menangis dengan sedih. "Li Qingshan, tahukah kamu apa yang ada di hidangan yang baru saja kamu makan?" Suara chef datang dari dapur. "Oh apa, daging manusia, dewasa dan anak-anak, pria dan wanita. Menurut Anda, apakah itu daging sapi, domba, babi, atau ikan?" "Hahaha, daging manusia yang saya, Ren Chef, buat adalah yang terbaik di Savage Mountain. Bagaimana rasanya?" Petik 2. Ren Chef tertawa terbahak-bahak, tidak lagi menunjukkan kerendahan hati atau kesopanan. Meskipun tidak ada racun di piringnya, niat jahatnya bahkan lebih buruk daripada meracuni anggur. Li Qingshan pasti akan terkejut dan marah, muntah-muntah karena jijik. Bagaimanapun, kanibalisme adalah kekejaman yang jarang terjadi bahkan di perbatasan selatan, apalagi di Provinsi Qing. Sebagai seorang murid Buddha, dia bahkan mungkin mengembangkan iblis hati. Selama dia marah, dia akan segera melarikan diri ke atas gunung dan membawanya ke dalam jebakan. Tanpa diduga, Li Qingshan mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, "Begitu. Saya bertanya-tanya mengapa rasanya begitu istimewa." Dia menunduk dan menepuk perutnya. "Aku memakan dagingmu untuk membalas dendam padamu." Pada akhirnya, dia berdiri tegak, dan dua berkas cahaya keluar dari matanya. Dia melambaikan tangannya. Kembali. Ren Chef sangat gembira melihat rencananya berhasil. Tidak peduli seberapa kuatnya dia akan membutuhkan waktu untuk melewati lapisan formasi. Itu sudah cukup baginya untuk melarikan diri. Tiba-tiba teriakan terdengar di telinganya, dan kepalanya berdengung. Tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan darah mengalir dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Sebuah rantai hitam bersiul, melingkari pinggangnya dan menariknya kembali dengan kasar. Pada saat dia sadar kembali, Li Qingshan sudah berdiri kokoh di depannya. Dia bahkan menggendong pemilik toko yang telanjang bulat itu dalam pelukannya. Wajahnya berganti-ganti antara hijau dan ungu, dan kulitnya yang putih dan halus menunjukkan tanda-tanda bernanah.
Li Qingshan menggunakan dua rantai penindasan iblis untuk mengikatnya dan berjalan keluar dari restoran. Dia melirik ke menara tinggi di puncak gunung, tersenyum tipis, dan benar-benar berbalik untuk pergi. Beberapa Cave Masters itu benar-benar mampu menjaga ketenangan mereka. Melihat murid-murid mereka sendiri akan segera mati, mereka tetap menolak untuk turun gunung. Bagi para penggarap iblis, apalagi murid-muridnya, bahkan orang tua dan anak-anak mereka tidak sepenting keselamatan mereka sendiri. Mereka masih menyimpan sedikit harapan bahwa Li Qingshan yang mabuk akan marah dan menyerbu gunung untuk menyelesaikan masalah dengan mereka terlepas dari konsekuensinya. Jika itu terjadi, mereka akan mencapai tujuan mereka yaitu mengorbankan dua murid. Mereka tidak menyangka dia akan pergi begitu saja. Kali ini, mereka benar-benar tidak bisa duduk diam lagi. Ekspresi mereka berlima menjadi sangat jelek. Jika mereka membiarkan seorang komandan elang putih menerobos gerbang gunung, membunuh para penggarap iblis yang tak terhitung jumlahnya, menangkap dua murid, dan kemudian pergi begitu saja, sarang iblis di Gunung Savage akan benar-benar menjadi lelucon terbesar di dunia. Mereka berlima akan menjadi bahan lelucon, dan mereka tidak akan bisa menghadapi siapapun di masa depan. Li Qingshan tidak hanya pergi begitu saja, dia juga pergi dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia hampir keluar kota, menunjukkan tekadnya untuk pergi. Namun, langkah kakinya tiba-tiba berhenti, dan ekspresinya menjadi gelap. Mayat anak itu tergeletak di tengah jalan, namun lelaki tua yang ditikamnya dengan tongkatnya telah menghilang. Para penggarap iblis mungkin terintimidasi oleh keganasannya untuk sesaat, tetapi tidak satupun dari mereka yang mudah ketakutan. Mereka telah melihat pemandangan yang jauh lebih keji dan kejam dari ini. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah penguasa gua dari sarang setan? Anda ingin kami mematuhi Anda hanya dengan satu kalimat. Jadi, saat Li Qingshan pergi, lelaki tua yang mengutuknya diselamatkan oleh seseorang. Tentu saja, mereka juga merampas semua barang miliknya. Bagus sekali, saya tidak akan bertanya siapa orang itu. Li Qingshan berbalik, kamu akhirnya berani turun gunung untuk menemuiku. Betapa beraninya kamu. Menguasai. Koki manusia berteriak kegirangan. Bos perempuan itu juga menatap Nyonya Ulat Sutera dengan penuh semangat, tetapi racunnya telah menyerang tubuhnya, jadi dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan, Anda jelas datang ke Gunung Savage untuk menemukan kami, namun Anda takut untuk datang ke sini. Anda sungguh berani. Nyonya Ulat Sutera mencibir. Lepaskan dia, dan kita masih bisa membicarakan semuanya. Kalau tidak, Genleman of Heavenly Bluebear menggerakkan tubuhnya yang bergunung-gunung dan tiba-tiba mengambil langkah maju. Tanah bergetar hebat, dan kehadirannya melonjak ke udara, menunjukkan kekuatan besar dari penguasa gua kedua. Awalnya aku ingin menjadi master gua di Gunung Savage, tapi sepertinya semuanya seperti ini. Sungguh mengecewakan. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kekecewaannya tidak dibuat-buat. Sebaliknya, itu datang dari lubuk hatinya. Bukankah mereka bilang ada 8 penguasa gua? Dan keberadaan yang mendekati kesengsaraan surgawi ketiga. Mengapa hanya ada 5 di sini? Apakah 3 lainnya tersembunyi, atau tidak berada di Gunung Savage? Begitu banyak kesulitan untuk memikat mereka turun gunung. Saya sudah melebih-lebihkan mereka. Kamu ingin menjadi penguasa gua? Nyonya Ulat Sutera menyipitkan matanya. Jadi itu tujuannya datang ke sini. Seorang komandan White Hawk yang perkasa sebenarnya ingin menjadi penguasa gua di Lair of Demons. Lelucon yang luar biasa. Itu benar. Li Qingshan menahan kekecewaannya dan berkata sambil tersenyum. Genleman of Heavenly Bluebear juga agak terkejut, tapi jika itu masalahnya, rangkaian tindakannya bisa dijelaskan. Jika dia benar-benar ingin menjadi musuh Lair of Demons, dia pasti sudah melakukan pembantaian di kota sejak lama. Mengapa dia hanya membunuh para penggarap iblis yang telah menyinggung perasaannya? Dia tampak galak dan brutal, tapi sebenarnya dia sangat terkendali. Dia sepertinya tidak akan bertarung sampai mati. Dikatakan bahwa dia telah menyinggung seorang pangeran, itulah sebabnya dia dikirim ke selatan. Tampaknya, dia tertarik untuk bergabung dengan jalur iblis. Jika itu 10 tahun yang lalu, mungkin saja dia bisa diterima. Lair of Demons selalu menerima siapapun selama mereka cukup kuat. Jika seorang komandan White Hawk bisa bergabung dengan mereka, itu akan menjadi pertunjukan gengsi yang luar biasa. Namun kini, hanya kematian yang menantinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memaksa Yu Wufeng keluar dari pengasingan? Bagaimanapun, dia harus menipunya terlebih dahulu, jadi dia berkata, begitu. Kalau begitu, itu benar-benar salah paham. Sarang iblis kami selalu toleran dan akomodatif. Hanya saja identitas Anda terlalu sensitif, yang membuat kami terlalu sensitif, mencurigakan. Jika Anda menyatakan niat Anda sebelumnya, tidak akan ada banyak kesalahpahaman. Kami seharusnya membuka pintu lebar-lebar dan menyambut Anda di atas gunung. Apa, aku tidak akan pernah menyetujuinya. Jika Anda ingin menjadi penguasa gua di sarang setan kami, mengapa Anda tidak buang air kecil dan melihat diri Anda di cermin terlebih dahulu? Lihat apakah Anda memenuhi syarat atau tidak. Petik 2. Wei si racun panik. Jika dia benar-benar membiarkan Li Qingshan menjadi master gua, kemungkinan besar dia akan berada di peringkat di atasnya dengan kekuatannya. Dia tidak akan pernah bisa membalas dendam pada dirinya sendiri saat itu. Siapa namamu? Li Qingshan menatap Wei si racun yang penuh kebencian dengan kebingungan. Penguasa gua ke-8 dari sarang setan, Wei dari racun. Kata Wei tentang racun. Oh, kamu pastilah Master Chen sesuatu itu. Li Qingshan mengenang.
Itu benar, hari ini, hanya kematian yang menantimu. Petik 2. Wei si racun berkata dengan sinis. Bukan berarti dua orang di tangan Li Qingshan adalah muridnya. Dia sangat ingin Li Qingshan membunuh mereka sehingga Tuan dari Bluebear Surgawi dan Nyonya Ulat Sutera dapat merasakan kepedihan karena kehilangan murid tercintanya. Ini adalah masalah besar bagi sarang iblis kita. Bahkan Master Gua pertama pun akan menganggukkan kepalanya jika dia ada di sini. Siapa peduli kamu setuju atau tidak? Genleman of Heavenly Bluebear melirik tajam ke arah Wei si racun, dan Wei si racun menutup mulutnya. Muridku yang malang ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tolong lepaskan dia agar kita bisa duduk dan mendiskusikan ini perlahan. Nyonya Ulat Sutera panik di dalam. Di tanah, tubuh memikat pemiliknya sudah membengkak, penuh lecet. Dia tidak lagi memiliki warna sedikitpun saat dia mengerang dan menggeliat di tanah. Lepaskan dia, Li Qingshan meliriknya. Aku pasti akan membuatnya meminta maaf kepadamu di kemudian hari. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padanya, kata Nyonya Ulat Sutera. Siapa yang meracuninya? Kamu bisa mengatasinya sendiri. Bukan berarti aku menghentikanmu. Li Qingshan mengulurkan tangannya. Wei ke-8, kenapa kamu tidak menangani racunnya? Jika bukan karena ide bodohmu, bagaimana ini bisa terjadi? Kata Nyonya Ulat Sutera. Wei si racun enggan, tapi dia tahu bahwa jika dia menolak, Nyonya Ulat Sutera tidak hanya akan menaruh dendam padanya, tapi bahkan Tuan dari Bluebear Surgawi pun akan menyalahkannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah pergi. Jadi itu kamu lagi, Li Qingshan tersenyum. Jadi bagaimana kalau itu aku? Wei si racun meningkatkan kewaspadaannya dengan hati-hati. Pada saat yang sama, dia mencari celah di pertahanan Li Qingshan, siap memberikan pukulan fatal padanya kapan saja. Ini kesalahan ayah karena tidak mengajar putranya dengan benar. Ini semua kesalahan guru. Muridmu telah memprovokasiku, namun kamu masih belum tahu cara mempelajari pelajaranmu. Kamu masih ingin membalaskan dendamnya. Mati untukku. Petik 2. Chapter 777. Tidak ada yang menyangka Li Qingshan akan menyerang tanpa ragu sedikitpun. Apakah itu hanya tipuan ketika dia mengatakan dia ingin menjadi penguasa gua sarang iblis tadi? Wei si racun sudah bersiap, tapi dia tidak pernah menyangka pukulannya akan datang secepat ini. Itu sangat sengit. Pada saat itu memenuhi seluruh bidang penglihatannya seperti awan hitam menyelimuti daratan. Petir hitam bersilangan di dalam awan hitam. Itu adalah retakan yang terbentuk oleh kekuatan getaran yang membelah udara. Bahkan sebelum pukulan itu tiba, itu sudah benar-benar menghancurkan kepercayaan diri Wei si racun. Dia sebenarnya sangat kuat. Bukankah dia baru saja mengalami kesengsaraan surgawi kedua baru-baru ini? Tidak ada waktu untuk menghindar, tidak ada waktu untuk melakukan serangan balik, tidak ada waktu untuk berteriak. Wei si racun mendorong seni racunnya hingga batasnya. Asap hijau kehitaman membubung di sekelilingnya, tebal dan padat seolah nyata. Dia berharap itu bisa memblokir pukulannya sejenak sebelum segera mundur sehingga Master Gua lainnya bisa datang menyelamatkannya. Namun, pertahanan yang dibentuk oleh asap beracun itu runtuh segera setelah terjadi kontak. Jangankan memblokirnya, itu bahkan tidak melemahkan pukulannya sama sekali. Bang, bagian atas tubuh Wei si racun berubah menjadi kabut berdarah, terbang menuju penguasa gua. Hanya kedua kakinya yang kesepian yang masih berdiri di sana. 4 Master Gua yang tersisa baru saja mengambil posisi untuk memberikan bantuan ketika mereka semua membeku di tempat mereka berada, tercengang. Wei si racun adalah yang terlemah di antara 8 penguasa gua, dan dia lebih ahli dalam membunuh musuh-musuhnya dengan racun daripada pertarungan langsung. Namun, dia tetaplah seorang kultivator kuat yang telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua, namun dia sebenarnya terbunuh oleh satu pukulan seperti itu. Apalagi memblokirnya, dia bahkan tidak bisa meledakkan inti emasnya tepat waktu. Seberapa mengerikankah hal itu? Li Qingshan, ye kamu, gemuk Genleman of Heavenly Bluebear bergoyang saat dia menunjuk ke arah Li Qingshan dan berteriak dengan marah, namun tanpa sadar dia menyusut ke belakang. Jangan takut, orang ini punya keluhan padaku. Dia terus-menerus berkomplot melawanku. Aku membunuhnya hanya karena aku tidak punya pilihan lain. Jika saya menjadi Master Gua sarang iblis, saya lebih suka tidak dikaitkan dengan sampah seperti dia. Saya lebih suka tidak dikaitkan dengan sampah seperti dia. Petik 2. Li Qingshan menepuk tangannya sambil tersenyum dan menyimpan kantong 100 harta karun Wei dari racun dan inti emas hitam kehijauan saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Murid saya jelas-jelas melakukan kesalahan, jadi saya membantunya membereskan kekacauan itu. Dia tidak hanya tidak berterima kasih, tapi dia bahkan cukup berani untuk membalas dendam. Anda tidak mungkin bersikap tidak masuk akal, bukan? Petik 2. Saat Li Qingshan berbicara, dia menendang bos wanita itu. Saat ini, dia tampak seperti tumor besar yang menabrak tubuh koki manusia. Dia terbang dan meledak di udara. Koki manusia mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Nanah bercampur puluhan racun mengalir ke seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya terasa perih, gatal, dan mati rasa. Berguling-guling di tanah. Dia merangkak ke arah Genleman of Heavenly Bluebear dan mengulurkan tangannya. Tuan, selamatkan aku. Namun, satu-satunya orang yang mungkin bisa menyelamatkannya telah berubah menjadi kabut darah. Dia sangat mati. Genleman of Heavenly Bluebear mundur selangkah, takut membiarkan dia menyentuhnya. Wajahnya memerah. Dia menatap Li Qingshan dengan tatapan mematikan. Kamu, bagus sekali. Lalu dia menghela nafas panjang dan berkata, aku akan memberimu kematian yang cepat.
Dia mengangkat tangannya dan bersiap untuk memukul dengan telapak tangannya. Siapa yang memberimu izin untuk memberinya kematian cepat? Li Qingshan maju selangkah dan melayangkan pukulan lagi ke Genleman of Heavenly Blue Bear. Genleman of Heavenly Blue Bear melayang ke belakang, menunjukkan kelembutan yang sangat kontras dengan ukuran tubuhnya. Pukulan Li Qingshan mendarat di udara dan menghasilkan suara gemuruh yang menggelegar. Tepat ketika Genleman of Heavenly Blue Bear hendak mengatakan sesuatu, kekuatan yang luar biasa muncul di udara, membuatnya terbang. Bang, 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 dia menghancurkan beberapa lusin bangunan. Pertapa hantu itu mundur, Nyonya Ulat Sutera mundur, serangga gunung mundur. Tak satu pun dari 3 penguasa gua yang cukup berani memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerangnya. Sebaliknya, mereka memilih segera mundur agar tidak menjadi sasaran berikutnya. Jika itu adalah Wei si racun, biarlah, tapi siapakah Genleman of Heavenly Blue Bear? Dia benar-benar terlempar dengan satu pukulan. Muridkulah yang pertama kali menyinggungmu, kawan. Kami tidak akan menentangnya. Tolong hentikan, kawan. Mari kita duduk dan bicara. Jangan bilang kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati dengan sarang iblis kami. Anda pasti tidak akan mendapat manfaat darinya. Petik 2. Kata Nyonya Ulat Sutera sambil mundur. Pada awalnya, dia berpura-pura berbicara dengan Li Qingshan untuk menjebaknya. Baru saja, dia ingin berbicara dengan Li Qingshan untuk menyelamatkan muridnya. Sekarang, dia ingin berbicara dengan Li Qingshan dari lubuk hatinya. Dia ingin menyelamatkan hidupnya sendiri. Kudengar menjadi penguasa gua sarang iblis membutuhkan banyak ujian. Datang dan uji aku dan lihat apakah aku punya hak atau tidak. Li Qingshan tertawa panjang dan melompat mengejar. Sasarannya adalah Nyonya Ulat Sutera. Tiba-tiba, ki spiritual yang padat di lembah mulai mengalir dengan liar. Formasi tersebut bersinar dengan cahaya warna-warni, tumpang tindih dan menyatu satu sama lain. Li Qingshan terjebak dalam lautan formasi. Beberapa memperlambatnya, sementara yang lain membuatnya pusing. Di sekitarnya, api berkobar, pedang ki melonjak, air beracun menyembur, dan batu-batu besar hancur. Pada saat itu, siapa yang tahu berapa banyak serangan yang ditembakkan ke arahnya dengan ganas. Awan kelabu dan suram di langit disinai dengan warna yang menakjubkan. Merusak, Li Qingshan berteriak dan naga iblis meraung. Naga iblis emas gelap membelah ombak dan membuka jalan di lautan formasi, langsung menuju Nyonya Ulat Sutera. Setelah menahan serangan yang tak terhitung jumlahnya, naga iblis berubah menjadi pedang panjang. Li Qingshan memegangnya di tangannya dan menebaskannya ke arah Nyonya Ulat Sutera. Harta Dharma, ekspresi Nyonya Ulat Sutera berubah. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan sapu tangan putih. Itu meluas bersama angin dan seperti tirai awan, itu langsung menuju ke Li Qingshan. Sapu tangan berwarna putih ini tidak hanya terbuat dari bahan yang kokoh, tetapi juga mengandung kekuatan yang lembut. Bahkan pedang tajam ki tidak bisa menembusnya. Merusak, Li Qingshan meninju dan awan menyebar. Sapu tangan putihnya terkoyak-koyak, memperlihatkan wajah Nyonya Ulat Sutera yang terkejut dan cantik. Merusak, cahaya pedang menyala dan darah berceceran. Nyonya Ulat Sutera merasakan dunia berputar dan tiba-tiba melihat tubuhnya sendiri. Dia tidak memiliki kepala dan matanya terbuka lebar karena tidak percaya. Tes ini terlalu sederhana lagi. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Mata Li Qingshan menoleh dan dia melihat tampilan belakang dari pertapa hantu yang sedang berlari. Dia tertawa sinis. Pada saat ini, serangan yang dibentuk oleh lapisan formasi datang lagi padanya. Menghancurkan, Li Qingshan mundur dengan kaki kanannya dan kekuatan getarannya menyebar. Bum 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 bum, tanah beriak, naik dan turun. Puluhan ribu ton batu melonjak seperti air pasang yang mengamuk, seolah-olah seekor binatang raksasa yang terkubur jauh di bawah tanah menjadi hidup. Segala macam bangunan terkoyak seperti kotak kertas. Lapisan formasi mengalami nasib yang sama. Itu seperti gempa berkekuatan 12 skala Richter. Kota itu berubah menjadi reruntuhan dan pusat gempa berada tepat di bawah kaki kanan Li Qingshan. Guncangan setan kerbau pada awalnya disebut penginjakan setan kerbau. Adapun para penggarap iblis yang tak terhitung jumlahnya yang bersembunyi di kota, jika mereka berdiri di tanah ketika Li Qingshan melangkah keluar, bahkan jika mereka tidak terbunuh di tempat, mereka akan terluka parah. Itu sebabnya dia tidak peduli siapa yang menyelamatkan lelaki tua yang mengutuk itu, karena mereka semua akan mati. Pada saat yang sama, retakan di tanah mengejar pertapa hantu seperti sambaran petir hitam. Li Qingshan, kamu sudah keterlaluan. Pertapa hantu itu melompat, kasaya berwarna darahnya berkibar tertiup angin. Di udara, tubuhnya membesar dengan cepat. Saat dia turun dari langit, tingginya sudah lebih dari 100 kaki. 7 atau 8 tanduk tajam tumbuh di kepalanya, ada yang panjang dan ada yang pendek. Mulutnya menonjol ke depan seperti binatang buas, taringnya terbuka. Cahaya berwarna darah melonjak di antara giginya, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya berwarna darah. Ledakan, sinar cahaya berwarna darah membombardir tempat Li Qingshan berdiri. Tanah meleleh dan berubah menjadi lava. Sosok Li Qingshan bergerak ke samping dan melewati sorotan cahaya. Pertapa hantu menoleh, dan seberkas cahaya berwarna darah menyapu ke arah Li Qingshan. Di saat yang sama, dia mengayunkan cakarnya dengan liar, memanggil lusinan bola cahaya berwarna darah yang menembakkan berkas cahaya berwarna darah yang terjalin menjadi jaring cahaya yang menyilaukan. Warna merah tua tiba-tiba muncul di rambut panjang Li Qingshan.
Wajahnya yang berwarna perunggu mulai berubah secara halus, mendapatkan ketampanan yang mempesona. Sepasang sayap angin dan api tiba-tiba terbentang di belakangnya. Dalam sekejap, dia juga berubah menjadi seberkas cahaya yang berputar dan melengkung, melewati jaring cahaya dengan sudut yang mustahil. Dia muncul di depan pertapa hantu, menginjak kepalanya yang besar, dan mengejar cacing gunung tanpa menoleh ke belakang. Tubuh besar pertapa hantu membeku, dan retakan muncul di sana. Cahaya berwarna darah keluar darinya, seperti mata yang melonjak di bawah tanah yang retak. Cahayanya menjadi semakin terang. Ledakan, seperti letusan gunung berapi, pertapa hantu berubah menjadi ribuan pancaran cahaya berwarna darah yang menyilaukan, menerangi langit yang suram menjadi merah. Rantai penindasan setan, rantai penindasan iblis bergegas menuju Mountain Worm. Gemerincing, suara rantai yang bertabrakan seperti suara setan kematian. Mountain Worm mengeluarkan jeritan yang tidak manusiawi, yang mirip dengan dengungan serangga. Semua sakunya terbuka, berbagai seranggagu dengan berbagai bentuk dan ukuran melonjak, berubah menjadi awan serangga yang melonjak ke arah Li Qingshan dengan ganas. Mountain Worm terbang ke depan bahkan tanpa melihat ke belakang. Selama dia memasuki sekitar puncak pusat Gunung Savage, dia bisa mengaktifkan formasi yang sangat kuat. Namun, dia tidak lagi berharap untuk memancing Li Qingshan ke dalam perangkap dan membunuhnya. Dia hanya berharap bisa lolos hidup-hidup. Li Qingshan tidak melihat ke arah awan serangga yang datang atau cacing gunung yang melarikan diri. Sebaliknya, dia menunjuk ke arah lain. Menara penindas setan. Setelah terlempar karena pukulan itu, Genleman of Heavenly Bluebear memanjat dari reruntuhan. Dia sangat marah. Dia mempraktikkan metode budidaya yang sangat istimewa yang memungkinkan dia menyerap semua kerusakan dengan lemaknya. Tepat ketika dia hendak melawan Li Qingshan sampai mati, dia melihat kepala Nyonya Ulat Sutera dipenggal dalam satu pukulan. Dia terkejut. Ketika kota itu menjadi reruntuhan di bawah kaki Li Qingshan, dia segera berbalik dan bergegas ke kedalaman lembah. Dia bergumam dalam hati, apakah dia benar-benar baru mengalami kesengsaraan surgawi yang kedua? Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kultivasinya telah mencapai kesengsaraan surgawi kedua, hampir mendekati puncak. Dia yakin dia bisa membunuh Nyonya Ulat Sutera jika dia menyerang, tapi dia pasti tidak bisa melakukannya dengan mudah. Serangan dengan kekuatan penuh juga dapat menghancurkan kota ini, tetapi serangan berskala besar tidak mungkin membunuh begitu banyak pembudidaya. Kekuatan yang dia tunjukkan telah sepenuhnya melampaui apa yang dimiliki oleh para kultivator di bidang kultivasi ini. Tepat ketika dia hendak melarikan diri, menara penindas iblis yang megah turun dari atas. Tubuh Genleman of Heavenly Bluebear menyusut. Kepala dan anggota tubuhnya ditarik ke dalam bola daging yang besar, berguling ke depan seperti telur daging. Dia tiba-tiba mempercepat, dan menara penindas iblis meleset. Sosok mungil mengenakan jubah biksu bulan putih berdiri di tengah gerimis, menghalangi jalan. Chapter 778. Ketika menara penindas iblis meleset, Li Qingshan berkata, "Oh tidak. Jika Genleman of Heavenly Bluebear benar-benar kembali ke kedalaman lembah, maka itu akan merepotkan." Dia dapat mengetahui dari Ki bahwa kekuatan formasi tidak dapat dibandingkan dengan formasi berantakan di kota sama sekali. Hal-hal seperti formasi selalu berkaitan dengan kualitas, bukan kuantitas. Alasan mengapa dia bisa menginjak ratusan dan ribuan formasi di kota dengan satu langkah bukan sepenuhnya karena kekuatannya, tetapi karena formasi tersebut saling mengganggu. Mereka berada dalam situasi genting, namun mereka beroperasi dengan kecepatan penuh tanpa mempedulikan konsekuensinya. Selama dia menyerang salah satu dari mereka, itu akan menimbulkan reaksi berantai. Namun, siapa yang tahu berapa kali lebih cemerlang susunan formasi di puncak pusat Gunung Savage. Karena sumpah darah antar penguasa gua, mereka tidak perlu khawatir diserang. Mereka dibentuk semata-mata untuk menangkis musuh eksternal. Formasi-formasi itu saling terhubung, dan auranya terhubung, membentuk satu kesatuan yang sempurna. Selain itu, mereka menggunakan tanah budidaya yang diberkati dengan ki spiritual yang sangat padat sebagai fondasinya. Begitu diaktifkan, bahkan para kultivator yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga akan kesulitan untuk melewatinya. Tujuan dari formasi ini adalah untuk menangkis kekuatan yang memiliki keunggulan geografis. Pada saat ini, N kecil turun dari atas, menghalangi jalan Genleman of Heavenly Bluebear. Baru pada saat itulah Li Qingshan berhenti khawatir dan fokus menangani serangga gunung. Gemuruh. The Genleman of Heavenly Bluebear bagaikan sekumpulan daging yang mengamuk. Angin kencang yang ditendangnya menciptakan parit yang dalam di tanah. Sikapnya sangat luar biasa. Bahkan jika sebuah gunung berdiri di hadapannya, gunung itu akan dihancurkan dengan paksa. Dia sangat percaya diri dengan langkahnya ini. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menandingi tabrakan langsungnya, apalagi menghentikannya memasuki formasi mantra. Gadis yang melebih-lebihkan dirinya sendiri pastinya bukan salah satu dari mereka. Rambut Little N yang seperti rumput laut terbawa angin. Matanya tetap setenang kolam dalam sepanjang waktu. Dia mengeluarkan spanduk kecil berwarna merah darah dari lengan bajunya dan melambaikannya dengan lembut ke arah Genleman of Heavenly Bluebear. Lautan darah yang bergelombang sepertinya berisi dunia yang sangat luas. Itu adalah spanduk laut darah dengan pegangan dari tulang putih dan lautan darah. The Genleman of Heavenly Bluebear berlari lebih dulu ke dalamnya. Dia menghilang. Li Qingshan juga melayangkan pukulan, tetapi sebelum pukulannya mendarat, tubuh serangga gunung roboh. Dia benar-benar selamat. Sebaliknya, ia berubah menjadi serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya dan melarikan diri.
Pada saat ini, seberkas cahaya merah membubung ke langit. Garis-garis cahaya terbang keluar dari reruntuhan kota dan gua-gua di kedua sisi tebing, menyebar ke segala arah. Mereka adalah para penggarap iblis yang tersisa di sarang iblis Gunung Savage. Awalnya, mereka berharap para penguasa gua dapat mengalahkan Li Qingshan. Siapa yang menyangka bahwa dalam sekejap mata, Li Qingshan akan terbunuh. 5 guru gua, 3 orang meninggal, bahkan Genleman of Heavenly Bluebear terkuat pun telah melarikan diri, dan sepertinya dia gagal melarikan diri. Baru pada saat inilah dia tiba-tiba sadar. Pengawal Hawkwolf adalah musuh besar mereka, Komandan White Hawk yang baru diangkat. Mereka di sini bukan untuk bergabung dengan Lair of Demons. Mereka jelas-jelas berada di sini untuk memusnahkan sarang iblis. Tindakan mereka sebelumnya jelas untuk memancing para penguasa gua turun gunung agar mereka bisa membunuh mereka. Para penguasa gua tidak dapat disalahkan karena ceroboh. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri kembali ke puncak tengah di Savage Mountain. Kini, yang bisa mereka lakukan hanyalah melarikan diri saat menghadapi bencana. Untungnya, masih banyak orang yang tersisa. Mereka yang mampu mendirikan tempat tinggal di gunung dan bertahan hidup di bawah kaki Li Qingshan semuanya adalah tuan yang telah mengalami kesengsaraan surgawi pertama. Mereka berubah menjadi lebih dari 100 seberkas cahaya dan menyebar. Tidak peduli seberapa kuat Li Qingshan, dia tidak bisa memisahkan diri pada akhirnya. Jika dia bisa membunuh 20 atau 30 dari mereka, maka itu akan sangat mengesankan. Garis cahaya merah yang terbang pertama kali bergerak sangat cepat, seperti meteor. Ia tiba di puncak gunung dalam sekejap mata. Jelas sekali, ia sangat percaya diri dengan teknik melarikan diri, itulah mengapa ia menonjol seperti ini. Tepat ketika hendak melarikan diri dari Gunung Savage, cakar tulang besar berwarna putih tiba-tiba menjulur dari puncak gunung, meraih seberkas cahaya merah dan menampakkan sosok seorang penggarap iblis. Bahkan sebelum ia bisa memohon belas kasihan atau mempertaruhkan nyawanya, cakar tulang itu menutup dan hancur seperti kunang-kunang. Lampunya padam, dan mayat yang hancur itu dilemparkan ke dalam mulut yang dipenuhi gigi tajam, yang mengeluarkan api. Seutas tasbih hilang dari tangan Little N, tasbih tengkorak. Skeleton demon yang besar dan ganas muncul dari puncak gunung. Giginya bergemeletuk saat ia mengeluarkan suara terkekeh yang aneh. Tawa terdengar dari mana-mana pada saat yang sama, bergema di seluruh lembah. Itu adalah lagu kematian yang membuat semua penggarap iblis menggigil ketakutan. Skeleton demons merangkak keluar dari puncak gunung. Bahkan ada satu yang menjaga pintu masuk lembah, mengelilingi Gunung Savage dengan rapat. Li Qingshan samar-samar dapat mengingat bahwa setiap orang dari mereka memiliki kekuatan yang setara dengan komandan mayat. Setelah Little N menjalani kesengsaraan surgawi kedua, kekuatan mereka tampaknya juga bertambah, menjadi lebih besar dan lebih kuat. Di bawah komando Little N, mereka seperti tentara super. Mereka bekerja sama dengan kerja tim yang hebat, maju dan mundur dengan bebas. Mereka menutup semua jalan keluar, memukul dan menghancurkan seberkas cahaya seperti sedang menangkap lalat. Tidak ada seberkas cahaya pun yang berhasil lolos dengan selamat. Pada akhirnya, bertarung bersamamu memberiku ketenangan pikiran. Burung Phoenix berteriak. Li Qingshan membuang muka. Sayap Phoenix berkobar dengan api, membentang beberapa puluh meter. Dengan kepakan sayap, nyala api burung Phoenix membubarkan awan serangga. Hanya satu serangga hitam yang tersisa. Itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan terbang ke depan tanpa mempedulikannya. 300 meter, 30 meter, 15 meter, sepertinya hanya perlu sepersekian detik untuk melarikan diri hidup-hidup. Itu terhenti. Ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan Li Qingshan mencubit serangga hitam itu. Dia meremasnya dengan lembut, dan serangga itu meledak. Penguasa gua kelima dari Lair of Demons, Mountain Worm, telah mati. Saat ini, Li Qingshan dikelilingi oleh api. Bahkan rambut merahnya terangkat seperti bola api yang berkobar. Dia telah benar-benar berubah menjadi burung Phoenix yang mulia dan menyala-nyala, memancarkan aura kebangsawanan dan kemurnian yang tak tertandingi. Dia juga telah membakar semua sisa racun di tubuhnya. Awalnya, tubuhnya kuat, tapi tidak kebal terhadap racun. Paling-paling, perlawanannya sedikit lebih kuat. Racun dari Helicover Parosa di masa lalu telah membuatnya cukup menderita. Bahkan penyuruh hanya bisa memurnikannya setelah beberapa kesulitan. Penyuruh sangat efektif dalam menekan aura dan indera jiwa, tetapi jauh lebih lemah bila digunakan untuk menekan racun. Namun, setelah mencapai lapisan pertama kitab suci Nirvana Phoenix dan menjalani kelahiran kembali Nirvana, kekurangan ini telah diatasi. Nyala api yang tiada habisnya tidak hanya dapat menyembuhkan luka-lukanya, tetapi juga dapat menangkal bencana dan melenyapkan segala faktor yang ingin membunuhnya. Kematian yang diwakili oleh racun masih belum mampu melawan kehidupan yang diwakili oleh burung Phoenix. Meskipun dia tidak bisa mengklaim kebal terhadap semua racun, racun dari Way of the Poison masih tidak dapat melukainya. Kalau tidak, dengan keberanian dan kehati-hatiannya, dia tidak akan pernah mengambil risiko seperti itu. Saat ini, dia masih sangat jauh dari 9 surga. Meskipun dia belum menguasai salah satu transformasi 9 transformasi iblis dan ilahi, dia bisa dianggap telah mencapai sesuatu di dunia 9 provinsi. Pertempuran dan pembantaian iblis sapi dan iblis harimau telah semakin memperkuat tubuhnya. Keinginannya menjadi semakin kuat. Penindasan dan pemulihan penyuruh dan burung Phoenix membuat auranya semakin murni, dan pikirannya semakin jernih. Mereka saling melengkapi satu sama lain, membentuk satu kesatuan yang sempurna. Itu adalah Li Qingshan saat ini. Qingshan, masih ada satu lagi.
N kecil mengibaskan panji laut darah, dan tuan dari Blue Bear surgawi terbang keluar, meluncur ke arah Li Qingshan seperti segumpal daging. Setelah menjalani kesengsaraan surgawi kedua dan memadatkan sarira tulang putih, semua harta karun misteriusnya menjadi lebih kuat dan beroperasi lebih bebas, namun dia tidak dapat memurnikannya lebih jauh. Akibatnya, sangat sulit baginya untuk menjebak seorang kultivator seperti Genleman of Heavenly Blue Bear dalam waktu lama. Tentu saja, pedang pembunuh Buddha muncul. Membunuhnya bukanlah hal yang sulit, tapi dia jelas harus meninggalkan sesuatu seperti itu untuk dinikmati Li Qingshan. Genleman of Heavenly Blue Bear mengamuk di lautan darah. Dia tidak pernah mengira dia benar-benar memiliki harta karun misterius yang bisa menciptakan ruangnya sendiri. Saat dia ragu-ragu bagaimana cara keluar, langit tiba-tiba bersinar lagi. Yang dia lihat hanyalah seorang pria tampan tiada taraf dengan rambut dan mata merah, tersenyum padanya. Baiklah, Li Qingshan tersenyum. Saat ini, Li Qingshan telah lenyap sepenuhnya. Sepasang tanduk melengkung di kepalanya diukir dengan nama, Bulan Utara. Ini adalah pernyataan yang sengaja dia tinggalkan. Dia mengayunkan tinjunya lagi. Ini adalah senjata terkuatnya. Dengan sebuah pukulan, dia tak terhentikan. Li Qingshan, baiklah, baiklah, baiklah. Jika kamu ingin membunuhku, maka aku akan menyerahkan hidupku padamu. Saya menolak untuk percaya Anda memiliki harta karun spasial juga. Petik 2. Genleman of Heavenly Blue Bear terkejut dan ragu pada awalnya sebelum mengambil keputusan. Dia berubah dari segumpal daging menjadi segumpal daging lagi, berputar dengan kecepatan tinggi dan menimbulkan tornado saat dia menghantam ke arah Li Qingshan. Ledakan. Bola daging itu bertabrakan dengan Li Qingshan. Dengan Li Qingshan sebagai pusatnya, seluruh tanah dan batuan dalam jarak 5 km segera terlepas dari tanah dan terbang ke udara. Akibatnya, gunung buas berguncang. Tindakan Genleman of Heavenly Blue Bear benar-benar kejam. Itu tidak bergantung pada artefak misterius atau harta karun misterius, juga tidak ada variasi yang mendalam. Itu hanya lemaknya dan ki spiritual yang luar biasa serta kekuatan dalam lemaknya untuk mengalahkan lawannya dalam konfrontasi langsung. Itu agak mendominasi, seolah dia bisa mengalahkan segalanya dengan kekerasan. Sayangnya, Li Qingshan juga menempuh jalan yang sama. Tidak peduli kapanpun, iblis lembu akan selalu menjadi fondasinya. Isinya adalah warisan kekuasaan dan kepercayaan Brother Ox. Dia sebenarnya memblokirnya dalam konfrontasi langsung. Kekuatannya sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Itu tidak mungkin. Bahkan kekuatan Raja Daemon tidak lebih dari ini. Itu hanya letusan sesaat. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. The Genleman of Heavenly Blue Bear tidak percaya sebelum segera mengambil keputusan. Langkahnya ini tidak bisa dihindari. Tidak ada jalan kembali. Tangan besi Li Qingshan tenggelam jauh ke dalam lemak Genleman of Heavenly Blue Bear. The Genleman of Heavenly Blue Bear mengedarkan metode kultivasinya dengan ganas, dan lemaknya bergetar seperti gelombang, menyerap kekuatan mengerikan Li Qingshan seperti spons. Aku harus menghancurkannya. Aku harus menghancurkannya. Genleman of Heavenly Blue Bear meraung ke dalam, tapi kekuatan Li Qingshan tidak ada habisnya. Bumi yang luas bagaikan seorang ibu yang penuh kasih sayang, yang memberinya kekuatan. Tidak ada yang bisa mengalahkan keajaibannya hanya dengan kekuatan. Mati, Li Qingshan berteriak. Pada saat itu, bukan hanya setan lembu saja. Ada juga iblis harimau, kura-kura roh, dan burung phoenix. Keempat kekuatan itu menyatu menjadi pukulan dan mengirim Genleman of Heavenly Blue Bear terbang, membantingnya dengan keras ke dinding. Namun, ketika dia melihat tinjunya, dia malah mengerutkan kening, karena Genleman of Heavenly Blue Bear sebenarnya masih hidup. Bagaimanapun, kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Masa pertumbuhan setelah nirvana burung phoenix belum selesai. Jika dia belum mencapai lapisan kedua transformasi phoenix, dia hanya akan tampak berusia 14 atau 15 tahun saat ini. Namun, perasaan menggabungkan keempat kekuatan itu sangat menyenangkan. Dia sudah mulai menantikan kekuatan yang akan dia rasakan ketika dia pulih sepenuhnya. Sedangkan untuk Genleman of Heavenly Blue Bear, yang harus dia lakukan hanyalah memberinya pukulan lagi. Jangan bunuh aku. Aku bersedia melayanimu sebagai tuanku. Tuan dari Blue Bear surgawi berseru. Genleman of Heavenly Blue Bear yang gemuk seperti segumpal daging jelas menjadi lebih kurus. Sosoknya mendekati sosok super gemuk, yang membuatnya tampak tidak terlalu cacat. Jika bukan karena metode budidaya khususnya dan lemaknya yang menghalangi kerusakan, dia pasti sudah mengikuti jejak Wei si racun, langsung berubah menjadi kabut berdarah. Chapter 779. Genleman of Heavenly Blue Bear benar-benar ketakutan. Sejak dia menjadi gemuk, dia tidak pernah begitu menderita. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Lawannya jelas-jelas adalah Komandan White Hawk, tapi dalam rangkaian pertarungan barusan, dia jelas-jelas telah menggunakan Daemon Ki meskipun dia telah menekan dan menyembunyikannya, dan dia bukanlah hibrida manusia Daemon biasa. Kemurnian Daemon Ki-nya setara dengan Daemon Kings. Tatapannya tertuju pada sepasang tanduk melengkung, dan matanya tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Bulan Utara. Salah satu dari 10 Raja Daemon, Raja Naga Laut, telah mengejar Daemon sejauh beberapa puluh ribu kilometer, sampai ke Provinsi Kabut sebelum akhirnya membunuhnya. Meskipun wilayah selatan sangat jauh, berita tentang hal sebesar ini telah menyebar luas di kalangan eselon atas komunitas budidaya. Genleman of Heavenly Blue Bear telah mendengarnya juga, dan Dasmon yang dikejar sepertinya bernama Bulan Utara. Fatih, kamu pernah mendengar nama itu sebelumnya. Li Qingshan segera menyadarinya.
Tidak, aku tidak tahu apa maksudnya, kata Tuan dari Blue Bear Surgawi. Dia menolak mengakuinya apapun yang terjadi. Jelas ada rahasia besar di sini. Jika Li Qingshan melihatnya, dia pasti akan dibungkam. Jika kamu mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal lagi, aku akan memukulmu sampai mati, kata Li Qingshan. Ya. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Tuan dari Blue Bear Surgawi bersujud di tanah. Lupakan saja, kamu bilang kamu ingin melayaniku sebagai tuanmu. Kamu tidak bisa mengatakannya begitu saja. Saya bersedia bersumpah bahwa saya akan mengabdi pada Komandan White Hawk, Li Qingshan, sebagai tuan saya mulai hari ini dan seterusnya. Saya akan sangat setia, dan saya akan bersedia mempertaruhkan nyawa saya demi Anda. Jika aku melanggar sumpahku, isi perutku akan terkoyak, dan aku akan mati dengan mengenaskan. Aku akan menderita kesakitan samsara selamanya. Genleman of Heavenly Blue Bear mengangkat tangannya dan berkata dengan serius. Apakah kamu menganggapku sebagai seorang anak? Aku akan menghitung sampai 10. Pikirkan cara agar aku menerimanya, atau mati. Li Qingshan menginjak kepalanya yang besar. Hanya orang sakit kepala yang akan mempercayai sumpah seorang penggarap iblis. Seharusnya ada gulungan sumpah darah di Gunung Savage, kata N kecil. Gulungan sumpah darah adalah artefak yang sangat terkenal di perbatasan selatan. Meski tidak memiliki kekuatan tempur apapun dan hanya bisa digunakan untuk menulis sumpah, kekuatan pengikatnya sangat kuat. Begitu sumpah dilanggar, gulungan sumpah darah akan menyebabkan reaksi balik, dan jiwa seseorang akan tercerai-berai. Itu hampir merupakan kutukan yang kuat, dan itu juga merupakan fondasi di mana sarang setan didirikan. Itu mempertahankan kepercayaan paling mendasar di antara para penguasa gua. Little N telah membaca catatan penjaga Hawkwolf sebelum memilih Gunung Savage sebagai target pertamanya. Sebagian besar alasan mengapa dia ingin mendapatkan gulungan sumpah darah adalah karena gulungan sumpah darah ini. Jika tidak ada yang salah, item ini akan memainkan peran yang cukup penting selama perjalanannya ke Provinsi Kabut. Aku tidak bisa melakukan itu. Jika sumpah pada gulungan sumpah darah dihapus secara paksa, aku juga akan mati karena serangan balasannya. Genleman of Heavenly Blue Bear merasa khawatir. Awalnya, dia berencana bermain-main sebelum menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Selama dia masih hidup, masih ada harapan. Namun, jika dia bersumpah pada gulungan sumpah darah, maka itu akan sangat merepotkan. Kalian bersumpah darah untuk berperang melawan musuh asing bersama-sama. Sekarang setelah kalian mengkhianati kami dan membelot ke musuh, kalian tidak mati karena serangan balik tersebut, kata N kecil. Genleman of Heavenly Blue Bear tidak bisa berkata-kata. Dia jelas tidak benar-benar ingin mengabdi pada Li Qingshan sebagai tuannya, dia juga tidak melakukan tindakan pengkhianatan apapun. Dia hanya mengulur waktu. Tentu saja, itu tidak melanggar sumpah darah. Hal ini menciptakan sebuah paradoks. Jika dia benar-benar berjanji setia kepada Li Qingshan, dia akan melanggar sumpah darah, dan hanya kematian yang menunggunya. Jika dia hanya mengikrarkan kesetiaannya secara lisan, maka kesetiaannya tidak ada artinya, dan tidak ada jaminan. Karena itu masalahnya, aku tidak akan membiarkanmu berjuang. Aku akan memberimu kematian cepat. Li Qingshan mengerahkan kekuatan dengan kakinya. Tidak, ada cara lain. Aku bisa membantumu menghancurkan formasi. Penguasa gua pertama, Yu Wufeng, saat ini sedang mengasingkan diri di gunung. Kekuatannya jauh melebihi milikku. Jika dia tidak keluar, kamu tidak akan keluar, mampu melakukan apapun padanya. Jadi ada satu lagi di gunung. Dia seharusnya mendengar keributan sebesar itu. Kenapa kamu belum keluar? Apakah Anda menggigil di tempat tinggal Anda? Li Qingshan bertanya. Genleman of Heavenly Blue Bear, apakah Anda benar-benar cukup berani untuk membantu mereka melewati formasi? Apakah kamu tidak takut dengan reaksi balik dari sumpah darah? Petik 2. Suara sedingin es melayang bersama angin. Li Qingshan menoleh ke belakang dan melihat seorang pria kurus berambut putih berdiri di puncak gunung dengan pedang di punggungnya. Lengan baju dan bajunya compang camping, berkibar tertiup angin. Yu Wufeng, kamu melihat kami terbunuh tanpa mengulurkan tangan. Apakah kamu tidak takut dengan reaksi balik dari sumpah darah? Tuan dari Blue Bear Surgawi meraung dengan marah. Kau ingin menahanku, Yu Wufeng, hanya dengan sumpah darah. Tuan dari Blue Bear Surgawi, kau bisa mati dengan patuh demi sarang iblisku. Adapun Anda, Li Qingshan, atau haruskah saya katakan Bulan Utara, jika Anda bersedia mematuhi perintah saya dengan patuh, biarlah. Jika tidak, saya akan mengumumkan identitas Anda ini. Jika Raja Naga Laut mengetahui bahwa musuhnya masih hidup, dia pasti akan sangat tidak senang. Kata Yu Wufeng. Komandan Li, aku akan menyiapkan formasi untukmu sekarang dan membantumu membunuh bajingan Yu Wufeng itu. Genleman of Heavenly Blue Bear mengeluarkan raungan marah dan tiba-tiba berdiri. Dia mengayunkan tangannya yang montok ke Gunung Savage, dan formasi mulai beroperasi, bersinar terang. Namun, di bawah kendali Genleman of Heavenly Blue Bear, mereka menunjukkan tanda-tanda bubar. Pada saat ini, sebuah sidik jari berdarah tiba-tiba menempel di dada Genleman of Heavenly Blue Bear. Darah menyembur deras dari mulutnya dan dia terpesona. Setiap pori-pori di tubuhnya mengeluarkan darah, dan dia berlumuran darah dalam sekejap mata. Itu terjadi begitu cepat bahkan Li Qingshan gagal bereaksi tepat waktu. Gulungan sumpah darah telah mulai berlaku. Namun, Genleman of Heavenly Blue Bear benar-benar duduk kembali dengan membalikkan badan.
Dia menyeka darah di wajahnya dan terus melewati formasi, hanya saja dia menjadi lebih kurus lagi. Dia tampak seperti orang gemuk biasa sekarang. Kamu sebenarnya juga, Yu Wufeng memucat ketakutan. Yu Wufeng, apa menurutmu aku tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa? Jika kamu ingin aku mati, mari kita lihat siapa yang mati dulu. Genleman of Heavenly Bluebear tersenyum kejam dengan mulutnya yang berdarah. Oi, sumpah darahmu sepertinya tidak banyak berguna. Li Qingshan menggaruk kepalanya. Ternyata, meskipun gulungan sumpah darah memiliki kekuatan pengikat yang sangat kuat, gulungan sumpah darah di Gunung Savage tidak memiliki pemilik. Tak satu pun dari penguasa gua merasa nyaman membiarkan orang lain memurnikan harta karun misterius ini, jadi mereka menyegelnya di tengah gunung. Jika Master Gua baru bergabung dengan mereka, mereka memerlukan persetujuan setidaknya setengah dari Master Gua, dan baru setelah itu mereka dapat bekerja sama untuk membuka batasan tersebut. Gulungan sumpah darah pada dasarnya bukanlah simbol keadilan dan keadilan. Sebaliknya, itu secara khusus disempurnakan oleh para penggarap iblis kuno, sebuah alat untuk mengendalikan musuh. Meskipun ditempatkan di kedalaman Gunung Savage, yang padat dengan ki spiritual, namun tetap mempertahankan kekuatan pengikat yang kuat. Namun, dengan budidaya Yu Wufeng, dia perlahan bisa menghilangkan kutukan gulungan sumpah darah selama dia berusaha keras. Budidaya Genleman of Heavenly Bluebear sedikit lebih lemah, tapi dia masih bisa melemahkan kutukan ke tingkat di mana dia bisa menahannya. Jika itu disempurnakan dan digunakan oleh orang lain, mereka tidak akan pernah diberi kesempatan ini. Begitu mereka menunjukkan kecenderungan ini, mereka akan langsung dihukum. Kekuatan yang bisa dikeluarkan oleh harta karun misterius tanpa pemilik pada akhirnya terbatas. Cahaya dari formasi meredup dengan sangat cepat. Sebagai penguasa gua kedua dari Lair of Demons, Genleman of Heavenly Bluebear mengetahui formasi ini seperti punggung tangannya, dan dia memiliki wewenang untuk mengendalikannya. Melewati formasi pada dasarnya semudah membuka pintu rumahnya sendiri dengan kunci. Yu Wufeng, yang awalnya mengira dia tidak terkalahkan, menjadi gelap. Dia mati-matian mempertahankan pengoperasian formasi. Formasi tersebut berkedip-kedip dengan cahaya dan meredup di lain waktu. Kedua kekuatan itu menemui jalan buntu. Dengan kepakan sayapnya, Li Qingshan berubah menjadi seberkas api dan bergegas ke kedalaman lembah. Formasi itu sepertinya ingin menghentikannya, tapi formasi itu hancur saat bersentuhan dengan api di tubuhnya, runtuh dan menyebar. Meskipun Yu Wufeng hampir tidak bisa menahan pintu yang tidak terkunci dapat ditendang oleh Li Qingshan dengan satu tendangan. Dia melayangkan pukulan ke Yu Wufeng di puncak gunung. Kamu dipanggil Yu Wufeng, kan? Itu benar, Yu Wufeng berkata dengan bangga. Pedang di punggungnya meninggalkan sarungnya dengan bunyi dentang. Pada saat itu, lingkungan sekitar dipenuhi cahaya putih. Pedang Ki mengisinya, ada di mana-mana. Fogbow menembus matahari. Harta karun misterius. Mata Li Qingshan menyipit. Dia benar-benar penguasa gua pertama dari Lair of Demons. Jadi dia sebenarnya adalah seorang kultivator pedang, dan budidayanya sudah sangat dekat dengan kesengsaraan surgawi ketiga. Jalur pedangnya bahkan lebih hebat dariku, dan dia bahkan memiliki pedang harta karun misterius seperti itu. Jika aku melawannya sendirian, tidak akan mudah untuk membuatnya bertahan. Dia membentuk segel dengan tangannya dan mengarahkannya dengan lancar. Sosok naga membumbung tinggi, melewati cahaya putih dan bertabrakan dengan seberkas cahaya putih. Dalam sepersekian detik, kedua pedang itu saling beradu berkali-kali. Sosok naga itu terpaksa mundur, dan seberkas cahaya putih juga sedikit meredup. Tangan besi itu merobek udara, memenuhi mata Yu Wufeng. Aura berat yang dikandungnya terasa seperti gunung yang runtuh. Yu Wufeng tegas. Baru saja, dia menonton dengan diam dari pinggir lapangan. Dia sudah terkagum-kagum di dalam hati, tetapi hanya ketika dia secara pribadi berselisih dengannya barulah dia menyadari betapa sangat kuatnya dia. Ilmu pedangnya sangat mengesankan, tapi itu hanya mengesankan di hadapannya. Tinjunya adalah senjata pembantaian yang sangat mengerikan. Itu membuat orang merasa mereka tidak bisa menghadapinya secara langsung. Tidak, aku tidak bisa terus berjuang, atau hidupku akan benar-benar dalam bahaya hari ini. Ledakan, puing-puing beterbangan dan debu memenuhi udara. Sebuah lubang muncul di puncak gunung. Secercah cahaya putih keluar dari debu. Yu Wufeng telah menyatu dengan pedangnya sebelum melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan kilat. Dia sebenarnya memilih untuk melarikan diri tanpa ragu sedikit pun. Komandan Li, jangan biarkan dia melarikan diri, atau kita akan mendapat masalah tanpa akhir di masa depan. Genleman of Heavenly Bluebear mengepalkan tangannya dengan kuat dan berseru dengan keras. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia dengan cepat melirik punggung Little N dari sudut matanya. Dia jelas tidak bersemangat seperti di luar. Tujuan utamanya masih menggunakan Yu Wufeng sebagai umpan untuk menarik mereka berdua, dan kemudian menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Jangan lari, kata N kecil tanpa menoleh ke belakang. Suaranya setenang air. Itu bukanlah sebuah ancaman atau perintah. Bahkan sepertinya dia tidak sedang berbicara dengan Genleman of Heavenly Bluebear. Dia hanya menceritakan sesuatu. Aku sudah bersumpah. Aku tidak akan pernah menarik kembali sumpahku. Lemak Genleman of Heavenly Bluebear berguncang, segera menepis pemikiran untuk menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Dia belum pernah melihat keindahan sebesar ini dalam hidupnya, tapi yang muncul di hatinya bukanlah nafsu, tapi ketakutan yang tak terlukiskan. Garis cahaya putih yang diubah oleh Yu Wufeng telah terbang kurang dari 5 km jauhnya ketika dia terpaksa berhenti.
Tengkorak-tengkorak besar muncul di sekelilingnya, berkotek aneh seolah-olah mereka sudah menunggu sangat lama. Mereka terbang berkeliling dan berkumpul ke dalam formasi skeleton demon, menjebak Yu Wufeng di sana. Sejak kapan? Yu Wufeng menoleh ke belakang dengan kaget, bertemu dengan sepasang mata yang tenang dan tak tergoyahkan di lembah. Api berkobar dengan ganas saat tangan besi memenuhi sekeliling. Kali ini, Yu Wufeng tidak bisa mengelak. Chapter 780. Makan pukulanku dulu. Li Qingshan terus tidak menunjukkan belas kasihan, melayangkan pukulan. Yu Wufeng melemparkan jimat ungu dengan membalikkan tangannya. Setitik cahaya tiba-tiba muncul di mata Li Qingshan. Ribuan garis cahaya keemasan melesat ke segala arah, seperti tombak yang dilempar dewa. Setitik cahaya keemasan dengan cepat meluas di mata Li Qingshan. Dia hanya bisa memiringkan kepalanya tepat waktu, dan luka panjang berdarah muncul di pipinya. Rasa sakit yang menusuk memenuhi setiap bagian tubuhnya. Formasi skeleton demon juga telah berhenti beroperasi, namun ekspresi Yu Wufeng malah menjadi lebih tegas. Cahaya keemasan menerpa tengkorak, tapi hanya meninggalkan bekas samar. Mereka tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Adapun Li Qingshan, dia membiarkan darahnya muncrat. Darah berubah menjadi api di udara sebelum kembali dan menyatu dengan bola api. Lukanya sembuh seketika, tanpa meninggalkan satu bekas pun. Bahkan auranya pun tidak terpengaruh. Yu Wufeng awalnya ingin mengulur waktu sebelum menggunakan jimat ungu untuk menerobos formasi, tapi dia tidak pernah menyangka Li Qingshan begitu kejam. Ledakan, gemuruh menggelegar bergema di seluruh gunung Savage untuk waktu yang sangat lama. Pedang Fogbow terbang di udara dan menusuk ke sebuah batu besar. Tuan gua pertama Yu, menurutmu apakah aku berhak menjadi penguasa gua sarang iblis ini? Li Qingshan mencengkeram leher Yu Wufeng dan bertanya sambil tersenyum. Tuan, kekuatan Anda sungguh mengejutkan. Saya sama sekali tidak sekuat Anda. Karena saya sudah jatuh ke tangan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan terhadap saya. Yu Wufeng menutup matanya. Pakaiannya compang camping dan berlumuran darah. Dia tidak berdaya untuk berbicara. Jelas sekali, dia terluka parah. Meskipun budidayanya lebih tinggi daripada Genleman of Heavenly Bluebear, dia tidak memiliki tubuh gemuk untuk meniadakan kerusakan. Dia sudah cukup beruntung karena dia tidak terbunuh oleh pukulan itu. Dia cukup kuat. Aku tidak akan memaksamu. Jika kamu ingin mati, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Jika kamu ingin hidup, aku akan memberimu jalan keluar. Li Qingshan tidak khawatir Yu Wufeng akan menolak. Jika dia benar-benar bertekad untuk mati, dia tidak akan berbicara dengannya di sini. Tuan, jangan melakukannya. Yu Wufeng sangat licik, dan dia hampir mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Jika Anda tidak membunuhnya, Anda pasti akan mendapat serangan balasan di masa depan. Genleman of Heavenly Bluebear terbang dari jauh dan berseru dengan keras. Sebelum dia selesai berbicara, N kecil, yang berada di belakangnya, berkata, untuk mengambil gulungan sumpah darah, kita membutuhkan setidaknya setengah dari Master Gua. Jika tidak, kita harus menghancurkan formasi dengan paksa. Genleman of Heavenly Bluebear segera terdiam. Membunuh Yu Wufeng sama dengan melenyapkan musuh besar, dan segel gulungan sumpah darah tidak mudah untuk ditembus. Selama dia tidak terikat sumpah darah, dia masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Dia tidak pernah berpikir dia akan melihatnya lagi. Setengah. Aku sudah membunuh 4 dari mereka, jadi masih ada 4 yang tersisa. Kalian berdua berjumlah tepat setengahnya. Ayo pergi, pemimpin gua. Kita akan mengambil gulungan sumpah darah, seru Li Qingshan dengan senyuman. Saya belum setuju. Yu Wufeng tiba-tiba membuka matanya dan berkata, aku bisa tunduk padamu, tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Kalau tidak, aku lebih baik mati. Tuan gua yang gemuk, penuhi keinginannya. Li Qingshan langsung melanjutkan. Ayo bernegosiasi dengan Raja Neraka. Tuan dari Bluebear Surgawi terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa yang dimaksud dengan penguasa gua yang gemuk adalah dia. Saat ini, dia hanya tampak seperti pria parubaya yang agak gemuk dengan perut buncit. Untuk sesaat, dia menjadi agak ragu-ragu. Dia benar-benar ingin membunuh Yu Wufeng, tapi bajingan ini pasti akan meledakkan dirinya dan menjatuhkannya bersamanya. Tunggu, Yu Wufeng berkata dengan tergesa-gesa. Dia tidak pernah mengira temperamen Li Qingshan akan begitu keras. Dia menghela nafas tanpa daya. Jika dia memiliki kekuatan seperti itu, emosinya pasti akan sangat keras juga. Dia melirik kota yang hancur di bawah gunung. Tujuan besarku menyatukan gunung Savage sebenarnya telah berakhir seperti ini. Tuan, aku telah mengecewakanmu. Pada akhirnya, saat dihadapkan pada hidup dan mati, Yu Wufeng tetap memilih hidup bijak. Sebagian besar alasannya adalah karena dia tidak ingin mati di tangan Genleman of Heavenly Bluebear. Itu akan menjadi penghinaan besar baginya. Dengan Genleman of Heavenly Bluebear memimpin, mereka berempat mengikuti jalan rahasia dan memasuki kedalaman gunung Savage. Genleman of Heavenly Bluebear dan Yu Wufeng bekerja sama dan membuka banyak segel, berjalan sampai ke tengah gunung. Bidang pandang mereka tiba-tiba melebar, dan sebuah aula primitif muncul. Kepadatan ki spiritual telah mencapai batasnya. Namun, aula yang gelap gulita dipenuhi dengan cahaya menyilaukan di mata Li Qingshan. Penyuruh mengirimkan peringatan. Bahaya yang tersembunyi di dalamnya sudah cukup untuk mengancamnya. Sebuah formasi terus beroperasi. Di sini, bahkan formasi paling biasa pun dapat melepaskan kekuatan 10 kali lipat, dan formasi yang dapat dilemparkan ke sini pasti memiliki kekuatan yang luar biasa.
Jika saya harus melewati formasi dengan paksa, bahkan saya akan merasa itu sangat merepotkan. Mengangkat kepalanya dan memandang ke atas, ada alas batu sepanjang 3 kaki dan persegi di tengah aula. Ada gulungan hitam pekat yang dimurnikan dari kulit makhluk tak dikenal. Ada banyak retakan di bagian tepinya. Pada pandangan pertama, hal itu tidak terlihat terlalu mengejutkan, namun sifat jahat di dalamnya dapat dirasakan dengan jelas bahkan melalui penghalang formasi. Kalau begitu aku akan merepotkan kalian berdua, kata Li Qingshan. Genleman of Heavenly Bluebear dan Yu Wufeng mau tidak mau saling bertukar pandang. Bahkan sekarang, mereka masih menjadi penguasa Gunung Savage. Mereka masih bisa mengendalikan formasi yang memenuhi seluruh gunung. Secara khusus, formasi di depan mereka disebut formasi 8 titik. Itu sangat kuat. Jika keduanya bekerja sama, mereka masih memiliki peluang. Namun, tatapan mereka berpisah begitu mereka bertemu. Setelah bertarung secara terbuka dan sembunyi-sembunyi selama bertahun-tahun, kebencian mereka sudah tertanam dalam. Tak satu pun dari mereka bisa mempercayai satu sama lain. Terlebih lagi, Li Qingshan yang tersenyum dan N kecil yang pendiam di belakang mereka membuat mereka takut untuk bertindak sembarangan. Keduanya mengangkat tangan dan segera menerima pengakuan formasi 8 titik. Mereka berteriak pada saat yang sama, dan di bawah kendali mereka, cahaya mulai beriak, melonjak seperti air pasang. Prasasti melayang, dan 8 binatang buas muncul secara samar-samar. Raungan mereka bergema di tengah gunung. Kami terluka. Kami tidak bisa bertahan terlalu lama. Jika Anda ingin mengambil buku itu, silakan segera datang, kata Yu Wufeng. Li Qingshan tersenyum dan mengambil langkah maju, memasuki formasi 8 titik dengan tenang dan tanpa rasa takut. Mata gelap N kecil berubah menjadi api sama di tulang putih, berkobar saat dia menatap mereka berdua. Pedang pembunuh Buddha sudah ada di tangannya. Jika mereka berani melakukan gerakan aneh, dia akan segera membunuh mereka. 8 binatang buas membuka jalan, tetapi mereka masih merasa enggan. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya, siap menyerang kapan saja. Li Qingshan tiba di depan alas batu dan mengambil gulungan sumpah darah sebelum mundur. Yu Wufeng dan Genleman of Heavenly Bluebear duduk di tanah, terengah-engah, tetapi mata mereka terpaku pada gulungan sumpah darah. Harta karun misterius yang mereka impikan selama bertahun-tahun berada dalam jangkauan mereka saat ini. Li Qingshan membuka gulungan sumpah darah, dan ki iblis yang jahat membanjiri wajahnya. Pada saat itu, kepala hitam yang mengerikan, tidak manusiawi, benar-benar muncul di matanya, menatapnya dengan rongga mata kosong saat 2 aliran air mata berdarah mengalir keluar. Dalam sekejap mata, ilusi itu lenyap, hanya menyisakan latar belakang hitam pekat dan sederet kata-kata berdarah. Itu adalah kontrak sumpah darah yang mengikat para penguasa gua di Lair of Demons. Di bagian paling bawah kontrak, samar-samar terlihat 8 angka. 4 dari mereka tampaknya telah dicungkil dari latar belakang, meninggalkan garis besar Nyonya Ulat Sutera dan 3 lainnya. 2 lainnya sangat buram, seolah-olah telah terhapus sedikit demi sedikit dengan penghapus. Salah satunya bahkan memiliki sidik jari yang berdarah. Tak perlu dikatakan lagi bahwa mereka adalah Yu Wufeng dan Tuan dari Bluebear Surgawi. Hanya 2 yang masih jelas. Mereka adalah penguasa gua ketiga dan ketujuh yang sedang pergi. Gulungan sumpah darah sepertinya terbuat dari kulit kaum iblis, dan setidaknya itu adalah Raja Iblis. Petik 2. Saat Li Qingshan mengatakan itu, dia memberikan gulungan sumpah darah kepada Little N. Jika mereka ingin membuat sumpah, jelas dia harus teliti dalam melakukannya. Ketika Yu Wufeng dan Genleman of Heavenly Bluebear melihat ini, mereka berdua sangat terkejut. Harta karun misterius seperti itu sebenarnya telah diberikan begitu saja. Apakah mereka tidak mempunyai rasa was-was terhadap satu sama lain? N kecil menerima gulungan sumpah darah. Api samadi dari tulang putih melonjak, menyelimuti gulungan sumpah darah. Meskipun tidak memiliki pemilik, bagaimanapun juga itu tetap merupakan harta karun misterius. Dia membutuhkan upaya yang cukup besar untuk memperbaikinya. Kerangka kecil muncul di bagian paling atas gulungan sumpah darah. Ini adalah jejak yang ditinggalkannya. Li Qingshan berkata, bagaimana? Apakah benda ini mudah digunakan? Yu Wufeng dan Genleman of Heavenly Bluebear juga sangat gugup. Kehidupan mereka, kebebasan, dan segalanya bergantung pada gulungan sumpah darah. Jumlah Master Gua di Lair of Demons selalu dipertahankan sekitar 8 orang. Bahkan paling banyak, tidak akan lebih dari 10. Itu pada dasarnya adalah batas dari pengekangan gulungan sumpah darah. Setelah mereka menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, gulungan sumpah darah masih dapat digunakan, tetapi tidak akan menimbulkan ancaman yang mengancam jiwa lagi. Dengan kata lain, gulungan sumpah darah dapat mengubah para penggarap kesusahan surgawi 10 detik, daemon, dan orang lain menjadi pelayannya bisa dianggap sebagai harta karun misterius. Kita akan membutuhkan orang-orang ini. Begitu, selama kamu memiliki gulungan sumpah darah ini, kamu dapat segera mendirikan sekte atau organisasi yang kuat, dan itu dapat menjamin kesetiaan mutlak. Li Qingshan mengangguk. Gulungan sumpah darah benar-benar merupakan harta karun misterius. Jika digunakan dengan baik, itu akan lebih berharga daripada harta karun tempur. Lalu dia berkata dengan rasa kasihan, jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan bersikap sedikit lebih lembut sekarang. Namun, para kultivator tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Para master gua itu semuanya ahli di antara para pembudidaya. Jika dia tidak membunuh mereka, selama dia membiarkan mereka hidup, akan ada banyak masalah.
Mereka bahkan mungkin melarikan diri kembali ke Savage Mountain dan mengendalikan formasi untuk menjadi musuhnya. Mereka terlalu lemah. Buang-buang tempat saja. Kata-kata tenang Little N membuat Yu Wufeng dan Genleman of Heavenly Blue Bear menggigil dalam hati. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia telah mempertimbangkan segalanya untuk Li Qingshan. Li Qingshan hanya perlu menunjukkan suatu arah, dan itu sudah cukup. Li Qingshan tersenyum. Cukup adil. Bagian selatan sangat luas. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa memanggil 8 bawahan. Oh benar, bisakah kamu mengubah sumpah darah? Dengan begitu, aku akan memiliki 4 bawahan. Pemimpin gua ke-7 mungkin juga sampah, tapi master gua ke-3 layak untuk dinantikan. Setelah sumpah darah ditulis, tidak dapat diubah. Jika Anda ingin menulis ulang sumpah darah, Anda hanya dapat memilih untuk menghapusnya atau menghapusnya. Kalau begitu hapuslah. Li Qingshan berkata dengan santai sebelum melirik ke arah Genleman of Heavenly Blue Bear lagi. Tidak ada satupun kebenaran yang keluar dari mulut si gendut ini. Semua lemak Genleman of Heavenly Blue Bear bergoyang. Dia berkata dengan tergesa-gesa, Anda bijaksana, Tuan. Saya juga belum pernah menyempurnakan gulungan sumpah darah, jadi saya tidak tahu ada begitu banyak trik di dalamnya. Little N mengulurkan jari telunjuknya dan dengan lembut mengetuk sosok master gua ke-3 dan ke-7. Kepala-kepala ganas itu muncul lagi di latar belakang gulir sumpah darah yang gelap gulita. Memukul, 2 sidik jari berdarah menamparkan kedua bayangan itu, berlumuran darah. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.